Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 berjumlahkan 3 orang, yaitu saya sendiri, Mas Andri dan Mbak Konit, menerangkan seorang tokoh yang bernama Abdullah Said. Ini adalah seorang profesor di studi di Arabia, dan beliau ini turunan Arab. Ini aslinya keturunan Arab Oman yang bermukim di pulau namanya Pulau Maldives. Beliau berhijrah ke Arab untuk menuntut ilmu. Singkat cerita, mahirannya dalam bahasa Inggris, Indonesia, Jerman, dan Arab. Kunjungi negara-negara seperti Eropa, Timur Tengah, Asia. Memiliki riset di seluruh dunia. Mantap. Kemahiran di dalam ilmu pengetahuan beliau sangat populer di dunia internasional. Pun pendidikan beliau yaitu 1997 sampai 1979 di studi Bahasa Arab Institute of Arabic, yaitu di Saudi Arabia. Tengah beliau yaitu di sekolah yaitu Institut Saudi Arabia yang ada di Arab. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karya-karya dari Abdullah Said. Abdullah Said adalah seorang penulis yang sangat produktif. Hal ini bisa terlihat dari begitu banyak karya tulis ilmiah yang dilahirkannya, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa karya dari Abdullah Said. Yang pertama adalah Scared Time and Scared Place in Islam tahun 1990. Yang kedua adalah Introduction to Modern Standard Arabic ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A. Rahim, diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001. Lalu yang nomor 3, Modern Standard Arabic Book 1, 2, 3, and 4 ditulis bersama C. Mayer and A.G.A. Rahim, diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001. Buku selanjutnya yaitu Islam and Political Legitimacy, editor bersama S. Akbarzadeh, diterbitkan tahun 2003. Sumbangan buku ini adalah mengenai memberikan kajian terhadap hubungan Islam dan kekuatan politik di Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, dan Uzbekistan. Buku selanjutnya yaitu Freedom of Religion, Apostasy and Islam, ditulis bersama Hasan Said, diterbitkan tahun 2004. Buku ini berusaha untuk menjelaskan seputar hukum murtad dan hukuman mati bagi pelakunya dalam hukum Islam. Buku selanjutnya yaitu Muslim Australians, Their Belief, Practice, and Institution, diterbitkan tahun 2004. Buku ini merupakan ringkasan pengantar Islam dan prakteknya di Australia. Buku selanjutnya yaitu Contemporary Approach to Quran in Indonesia. Sebagai editor diterbitkan tahun 2005. Buku ini merupakan sebuah kompilasi esai berbahasa Inggris yang dibuat oleh para intelektual muslim yang mencoba untuk menelusuri berbagai macam pendekatan Al-Quran dalam konteks Indonesia kontemporer yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Selanjutnya adalah buku Islam and Human Rights, diterbitkan tahun 2012. Dalam pembahasan buku ini, Abdullah Said menyatukan beberapa artikel tentang perdebatan seputar Islam dan hak asasi manusia. Dan masih banyak lagi karya-karya dari Abdullah Said, baik dalam bentuk jurnal maupun artikel. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai latar pemikiran dari Abdullah Said. Abdullah Said menyebut model tafsir yang didukung dan kemudian dikembangkannya sebagai kontekstualit. Said menyebutkan beberapa contoh tokoh yang dianggapnya masuk ke dalam kategori pemikir reformis. Misalnya adalah Ghulam Ahmad Beryes dengan pendekatan kembali kepada prinsip-prinsip, Fazlur Rahman dengan pendekatan berbasis spirit Al-Quran, Muhammad Arqon, Farid Esak, dan Khalid Abu El-Fadl. Mereka menangkap jarak antar Al-Quran dengan realitas dan menolak pendekatan tradisional dalam menafsirkannya dalam kehidupan sehari-hari yang reduksi Al-Quran menjadi sebuah kitab hukum.
Namun demikian, di antara beberapa nama yang disebutkan di atas, tampaknya Abdullah Said lebih terpengaruh kepada Fazlur Rahman. Dalam beberapa tulisannya, secara tegas atau paling tidak menyinggung bahwa pada dasarnya proyek tafsir yang digagasnya banyak dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Abdullah Said mengakui kontribusi original Fazlur Rahman dalam memberikan metodologi alternatif dalam menafsirkan ayat-ayat etiologal, yakni menghubungkan teks dengan konteks, baik ketika pewahyuan maupun muslim masa kini. Berbeda dengan Rahman, kegelisahan atau latar belakang dari metodologi tafsir Abdullah Said adalah maraknya model penafsiran tekstual oleh para tekstualis yang menafsirkan Al-Quran secara literer. Said menganggap penafsiran yang demikian telah mengabaikan konteks, baik pewahyuan maupun penafsiran. Berangkat dari kacamata inilah, ia membangun sebuah model tafsir yang peka konteks, dan ini tampak baik ketika dia membangun landasan teoritis maupun ketika masuk kepada prinsip-prinsip epistemologisnya. Konsep etiko-legal teks pada Al-Quran. Secara sangat spesifik, Said mengkhususkan pemikirannya pada ayat-ayat Al-Quran yang bermuatan etiko-legal. Said menyebutkan bahwa etiko-legal teks adalah salah satu bagian dari golongan ayat Al-Quran yang menjadi fokus kajian hukum Islam. Salah satu karakteristik dari ayat ini adalah bahasanya yang sangat sederhana. Perkembangan yang terjadi di ranah usul fikih pada masa setelah Syafi'i adalah memberikan tekanan bahwa hukum haruslah didasarkan secara kaku pada teks Al-Quran dan hadis. Penekanan terhadap muatan ayat legal ini mengabaikan fakta bahwa pada dasarnya Al-Quran berbicara sedikit saja tentang persoalan hukum secara jelas di dalamnya. Secara umum, umat Islam menganggap Al-Quran sebagai teks legal, meskipun pada kenyataannya banyak bagian dari Al-Quran yang mengandung dimensi-dimensi lain, termasuk dimensi etis. Memang pasca generasi Islam awal, ada kebutuhan mendesak untuk mencari sebuah basis otoritatif untuk membangun hukum dan membuat formula hukum. Pasca ini, ayat-ayat yang berdimensi etis menjadi tampak seolah-olah legal pada hakikatnya. Pandangan ini semakin berlebihan ketika ayat yang jelas mengandung dimensi moral etis dipandang sebagai sebenarnya legal. Yang tak ayal berakibat pada hilangnya spirit Al-Quran, tenggelamnya di balik penafsiran berorientasi hukum. Pada abad ke-20, perkembangan dalam mendobrak pemahaman baru terhadap cara pandang umat Islam terhadap ayat etiko-legal semakin bervariatif disebabkan adanya pergeseran waktu dan konteks. Para tokoh yang terlibat dalam pemahaman ini berpandangan bahwa ayat etiko-legal pada dasarnya ditujukan kepada orang-orang yang spesifik dengan keadaan yang spesifik pula, yaitu Muslim Hijaz pada permulaan abad pertama sampai ke-7. Jika ayat etiko-legal tersebut diaplikasikan oleh generasi Muslim saat ini dengan menyesuaikan pada konsep periode Hijaz, maka hasilnya akan memunculkan ketimpangan penafsiran yang diskriminatif terhadap beberapa golongan seperti diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, pendekatan baru terhadap ayat-ayat etiko-legal seharusnya lah dipertimbangkan lagi untuk memberikan relevansi terhadap ayat etiko-legal ke dalam lingkungan yang baru, sehingga setiap generasi dapat memberikan pemahaman terhadap ayat-ayat etiko-legal berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Materi selanjutnya yaitu konsep wahyu dari Abdullah Said. Said sepenuhnya mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad. Selanjutnya, ia mengakui bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini sebagai otentik. Konsep ini bukan berarti hendak mengatakan bahwa wahyu merupakan kata-kata karya Muhammad. Namun sebagaimana disampaikan Rahman, hendak menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara wahyu, Nabi dan misi dakwahnya dan konteks sosio-historis di mana Al-Quran diwahyukan. Konsep wahyu menurut pendapat Said dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama membahas tentang Tuhan, Lauhul Mahfud, langit dunia, malaikat Jibril. Pada level ini pewahyuan berada pada level gaib dan
koinannya, metode transmisinya tidak dapat diketahui karena berada di luar jangkauan pikiran manusia. Yang kedua, membahas tentang malaikat Jibril, pikiran Muhammad, eksternalisasi, konteks sosiohistoris. Pada level ini, pewahyuan memasuki dunia fisik, yang berarti pewahyuan pada level ini berlangsung dalam bentuk yang bisa dipahami oleh manusia. Kemudian yang ketiga, konteks teks yang lebih luas. Setelah wahyu dieksternalisasi dan dikomunikasikan oleh Muhammad kepada komunitas, wahyu menjadi teks baik oral maupun tertulis yang berhubungan erat dengan konteks pada masanya. Kemudian nomor 4, teks tertutup, komunitas interpretif dan ilham. Setelah wafatnya Nabi, konteks telah menjadi final dan tertutup. Namun demikian, aspek-aspek tertentu dari pewahyuan akan tetap ada. Selanjutnya, Said kemudian menegaskan bahwa pemahaman tentang wahyu yang demikian ini menjadi dasar bagi argumen-argumennya yang dituangkan dalam pemikiran tafsirnya, khususnya yang ada dalam buku Interpreting the Quran, bahwa interpretasi harus berangkat dari realitas di mana wahyu itu diturunkan. Bagian terakhir yaitu penutup. Sebagai penutup dari pembahasan kali ini, Abdullah Said hanyalah salah satu maskot seorang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci yang selalu dapat digunakan seiring berputarnya waktu. Budaya berpikir seperti ini hendaknya selalu menjamur guna menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang lalu dikaji, tidak hanya mengaji untuk mengungkapkan berbagai kandungan universal yang termaktub di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.